Ada orang-orang yang di belakang ini baik teman saya, yang berlawanan dengan saya udah gua nggak anggap teman lagi, karena mereka saya anggap. Ya sekarang gini, kalau kemarin ada yang menantang ya, dia bawa pasar narkoba, tantang bahwa dia bisa memasukkan Novi ke penjara dan siap berpikir pengacara. Sekarang untuk mengimbangi tantangannya, kalau seandainya dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang berpikir pengacara. Saya pertaruhkan reputasi saya di dalam dunia hukum. Saat ini posisinya dilema antara bahwa menjaga amanah donatur, di satu sisi juga ada tekanan masyarakat yang sedemikian rupa. Tapi teman-teman ingat ya, bahwa uangnya masih utuh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi Novi maupun kepentingan lainnya yang tidak berkaitan tentang pengobatan mata. Mungkin itu ya. Itu kan tadi udah. Ada orang-orang yang di belakang ini baik teman saya, yang berlawanan dengan saya udah gua nggak anggap teman lagi, karena mereka saya anggap tidak sayang sama manusia yang buta. Kalau misalnya masih orang-orang normal lu lawan sih, gue sih masih anggap wah mungkin lu pengen ngetop. Tapi kalau udah lawan orang buta, lu nyerang gue, berarti lu nggak usah berteman sama gue lagi deh. Karena teman gue adalah orang-orang yang punya tingkat kemanusiaan gitu. Jangan berpikir Novi ini lama membantu orang, bukan itu persoalannya. Persoalannya yang terjadi ya. Kalau Novi benar, Agus salah, kan uangnya ada. Uang 1,3 miliar ada di Novi ya. Ya tinggal luruskan. Ini tidak komen jelek orang, dia posting di akun dia yang sebegitu banyak follower. Tiba-tiba ya malu. Kemudian dia libatkanlah bapaknya diwawancara, yang punya uang itu kan Agus. Ya kalau memang agak telat dikit ya wajar, orang buta tunggu dia sembuh. Toh tinggal dibilang aja, Gus ini uang jangan dipakai ya terus gantung. Kalaupun Agus mau habisin uangnya kenapa? Kasus donasi melibatkan Agus dan Pratiwi Novianti telah menjadi sorotan. Polemik ini bergulir akibat adanya perbedaan pandangan mengenai penggunaan donasi yang terkumpul untuk pengobatan Agus yang matanya rusak oleh akibat disiram air keras. Opini publik juga terbelah dalam kasus ini. Sebagian yang bersimpati mendukung Agus dalam menggunakan dana donasi yang telah menjadi miliknya, namun banyak juga yang membela Pratiwi Novianti karena penggunaan donasi itu harus dipertanggungjawabkan. Masalah muncul ketika Pratiwi Novianti selaku pengurus yayasan ketika menemukan adanya perbedaan signifikan antara jumlah dana yang dilaporkan Agus dengan mutasi rekening. Hal ini pun dinilai mulai mengkikis kepercayaan publik terhadap Agus yang berdonasi dengan harapan bisa membantu pengobatan Agus. Selain itu juga ditemukan pula aliran dana ke rekening lain yang tidak terkait langsung dengan biaya pengobatan Agus. Hal ini semakin menguatkan dugaan adanya ketidakjujuran dalam penggunaan dana donasi. Gua rangkumin buat kalian semua yang tadi nggak sempat nonton pressconnya Teh Novi. Jadi di sini Teh Novi dan kuasa hukumnya menjelaskan alur ceritanya dari A sampai Z. Tapi yang bikin gua shock adalah ketika Teh Novi sambil nangis, dia bilang meskipun dia dilaporkan, tapi dia nggak menyimpan dendam, dia tetap fokus pada kesehatan Mas Agus. Jadi kalau Mas Agus dan keluarganya menghubungi Teh Novi ya, Teh Novi masih berharap Mas Agus tuh bisa terobati gitu loh. Dia pokoknya mikirnya tentang kesehatan Mas Agus doang. Gua heran sama hatinya Teh Novi ya. Ternyata benar-benar madein Tuhan. Makanya dia tuh gak dendam, gak kesel, masih tulus. Coba kalau madein Cina, mungkin udah koyak-koyak tuh, udah retak-retak, pecah-pecah ya. Ya kan? Dan tahu gak, Teh Novi pribadi gak pengen ngelaporin Bali atau gak pengen nyerang Bali kubu sebelah. Tenang Teh Novi. Teh Novi gak usah ngapa-ngapain ya. Biar kita netizen aja yang nyerang Bali. Serangan yang gak bisa diserang Bali itu cuma serangan jantung. Kalau serangan Farhad Abbas sama Erdilo kita bisa serang Bali, tenang aja. Jadi netizen udah tahu kan harus apa? Si Erdilo kan nantang 5 miliar tuh sama John LBF. Sama John LBF udah diiyain. Nah secara gak langsung Erdilo menantang kita semua juga para netizen ya. Yang udah tanda tangan petisi, yang udah buat petisi. Jadi kita lanjutkan serangan kita guys. Oleh karena itu kita minta kepada kepolisian untuk memperlakukan Agus agak istimewa. Karena Agus ini buta dan sakit. Harus dijemput bola agar Agus bisa datang atau polisi datang diperiksa, kemudian proses naikkan penyidikan, kalau perlu ditahan orang-orang yang melanggar hukum itu.
Oleh karena itu, siapapun ada orang-orang yang di belakang ini, baik teman saya yang berlawan dengan saya, udah gua nggak anggap teman lagi, karena mereka saya anggap tidak sayang sama manusia yang buta. Kalau misalnya masih orang-orang normal lu lawan sih, gue sih masih anggap orang lu pengen ngetop. Tapi kalau udah lawan orang buta, lu nyerang gue, berarti lu nggak usah berteman sama gue lagi deh. Karena teman gue adalah orang-orang yang punya tingkat kemanusiaan. Jangan berpikir Nopi ini lama membantu orang, bukan itu persoalannya. Persoalannya yang terjadi ya. Kalau Nopi benar, Agus salah, kan uangnya ada. Uang 1,3 miliar ada di Nopi ya. Ya tinggal luruskan, ini tidak komentar komen jelek orang, dia posting di akun dia yang sebegitu banyak follower, tiba-tiba yang malu, kemudian dia libatkanlah bapaknya diwawancara, yang punya uang itu kan Agus. Ya kalau memang agak telat dikit, dia wajar orang buta, tunggu dia sembuh. Kalau tinggal dibilang aja, bos ini uang jangan dipakai ya, terus gantung. Kalau Agus mau habis semuanya kenapa? Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini saat ini udah bersama Teh Novi. Jadi tadi sudah dipaparkan ya bahwa seluruh keuangannya masih utuh ya Teh. Jadi kepada netizen silahkan bahwa kalau dari pihak Agus mau melaporkan Teh Novi itu tentunya menjadi hak ya untuk melaporkan. Namun kami sebagai kuasa hukum, Bang, kami yakin bahwa ini keyakinan kami sebagai kuasa hukum bahwa tidak akan ada satu laporan polisi Agus yang akan naik siring, itu keyakinan kami. Kenapa? Bahwa yang kami garis bawahi adalah uangnya masih utuh ya Teh. Dan itu dapat dibuktikan bahwa uang itu berpindah karena ada alasannya ya. Harusnya untuk pengobatan mata, namun dipergunakan untuk yang bukan semestinya. Dan yang memindahkan waktu itu siapa Mas? Agus ya. Dan saat ini untuk mungkin itu aja kepada masyarakat tetap. Itu petisi sudah ada 100.000 lebih. Woi, Farhat Abbas, gimana sih? Katanya kemarin suruh bikin petisi. Nah, sekarang udah dibikin petisi. Lo lapor-laporin orang yang buat bikin petisi. Kemarin lo mantang-mantangin bikin petisi untuk pengembalian donasi kepada Agus. Kemarin lo nantangin 8.000 petisi ya. Nah, sekarang petisinya udah terisi lebih dari 100.000. Nah, itu gimana tuh? Ya, makanya kalau jadi orang itu jangan suka menantang-menantang ya kan. Nah, itu nggak baik. Nah, contoh nggak baik itu menantang-menantang orang ya kan. Ya, sekarang giliran udah ada petisi 100.000, lu nya yang ini yang malah pengen laporin balik. Jadi lu gimana sih maunya? Nah, netizen ini juga sekarang ini udah pinter ya, nggak kayak zaman era-era tahun 80-90. Sekarang tuh semua orang udah bisa ngeliat HP ya kan, ngeliat elektronik, ngeliat media sosial ya kan. Orang-orang udah tahu mana yang baik, mana yang nggak baik ya kan. Nah, jadi kalau berbicara itu harus dipikirkan lebih panjang lagi ya kan. Ini ada berita petisi donasi Agus Salim minta dikembalikan mencapai 110.426 orang tanda tangan ya kan. Ya. Ini petisi ini siapa yang buat? Saya nggak tahu yang buat Ya. itu si Pras siapa namanya, itu kan kita laporkan. Ya. Ini kan faktanya Ya. orang buta ada, cacatnya ada. Ya. Kalaupun dibuka itu kan hanya anjuran, bukan hey donasi ini oleh yayasan ini kemudian terkumpul kemudian diserahkan tidak amanah. Ya. Tapi kan langsung dibuka nama rekeningnya dan masuk. Dan jumlahnya wajar aja gitu. Dan dia Nopi udah mengetahui bahwa ibaratnya ini hanya suatu hal yang kita anggap menjual kesedihan. Cuman saya nggak tahu bagaimana hitungannya, apakah ada setoran ke yayasan atau tidak. Nah, tapi katanya tidak ada, tidak dipotong. Kemarin Densus sudah kontak juga sama kita. Ya sebenarnya udah haknya Agus. Nah, karena mereka ini ditakut-takuti, bilang, kalau lu nggak ngasih mutasi, maka gua akan laporin ke Dinsos. Dinas Kemudian akan kita viralkan. Memang diancam seperti itu. Siapa yang ngancam? Nopi. Nah, kemudian orang-orang ini takut. Oh? Salah dong. Salah dong. Kalau dipergunakan bukan kalau saya tahu mau dipergunakan buat bayar utang kan
saya pasti nggak akan itu dong ngasih balik dong. Jangan-jangan Agus, saya juga pasti banyak utang kok kan gitu kan prinsipnya kan. Kita kan nolong Agus karena ngeliat matanya seperti itu kan. Ternyata malah dipergunakan untuk hal-hal yang bukan seperti itu. Sampai situ aja kita anggap hilaf ya. Tapi sampai melaporkan polisi dan LP-nya bertambah terus, wah udah Agus, kamu punya hati lah, you punya hati lah, jangan kayak gitu lah. Maaf, ada dugaan nggak sih Mas, kayak Agus ini kan banyak banget netizen yang menghujat disetir oleh keluarganya. Mas sendiri ada anggapannya sama itu? Beranggapan, berpendapat. Ya mungkin kalau Agus pribadi kan dia pasti kan bukan orang hukum kan. Dia mungkin belum pernah ke kantor polisi juga kita nggak tahu kan. Ya mungkin karena dia punya kuasa hukum yang mungkin dia berikan advice seperti itu. Karena saya yakin gitu.